Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang ukuran letak. Yang pertama kita bahas tentang kuartil. Jadi nanti kita akan membahas tentang kuartil, kemudian ada desil dan ada persentil. Pertama kita bahas tentang kuartil. Kuartil yaitu nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Setelah disusun dari yang terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai data terkecil. Ada 3 bentuk kuartil. Yang pertama, kuartil yang pertama ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian atas dan 75% frekuensi di bagian bawah distribusi. Kemudian kuartil kedua ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bawahnya. Kemudian yang ketiga yaitu kuartil ketiga, yaitu nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% frekuensi bagian bawah. Jadi ada 3, kuartil pertama, kedua, dan kuartil ketiga. Baik, kita ke kuartil data tak berkelompok atau data tunggal. Kita untuk mencari letak kuartil yang ke I di sini atau KI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi dengan 4. Dengan I yaitu 1, 2, dan 3. Sebagai contoh soalnya, biar lebih mudah dipahami, sampel dengan data 10, 3, 12, 5, 7, 10, 8, 14, 14, 14. Jadi, banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Kemudian kita urutkan terlebih dahulu, baik yang terkecil sampai terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dalam hal ini, saya urutkan dari terkecil sampai yang terbesar, yaitu 3, 5, 7, 8, 10, 10, 11, 14, 14, 14. Kemudian yang pertama saya cari kuartil yang pertama. Jadi letak K1 yaitu data ke I kali N plus 1 dibagi dengan 4. I di sini 1. Tidak saya tuliskan kali N banyak data 10 tambah 1 dibagi dengan 4. Jadi 11 dibagi 4 sehingga hasilnya 2,75. Artinya data K1 terletak pada data ke 2,75, yaitu antara data kedua dengan data ketiga. Kita lihat di sini 2,75 ada di sini di tengah-tengah antara 5 sampai 7. Jadi letaknya di antara data kedua dan data ketiga. Maka untuk mencari nilai K1-nya, yaitu dengan cara data yang kedua ditambah 1/4 kali data ketiga dikurangi data kedua. Data kedua pada data yaitu 5. Kita tulis 5 ditambah 1/4
kali data ketiga yaitu 7 ini dikurangi data kedua yaitu 5, sehingga hasilnya 5 ditambah 1/4 kali 2, sehingga hasilnya 5,5 atau 5,5 nilai dari kuartil pertama. Kemudian untuk kuartil yang kedua, kita cari letaknya terlebih dahulu atau K2, yaitu data ke I yaitu 2 kali N 10 tambah 1 dibagi dengan 4. Kita dapatkan yaitu 5,5. Jadi datanya data ke 5,5 letaknya. Kita lihat di data 5,5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di antara data ke-5 dengan data ke-6. Kemudian kita cari nilai K2-nya atau kuartil keduanya. Jadi data ke-5 ditambah 1/4 data ke-6 dikurangi data ke-5. Data ke-5 diketahui tadi yaitu 10 ditambah 1/4 kali data ke-6, di sini juga diketahui 10 dikurangi data ke-5, sehingga 10 dikurangi 10. Sehingga hasilnya dari nilai kuartil kedua yaitu 10. Kemudian untuk kuartil ketiga letaknya berarti 3 dikali 10 tambah 1 dibagi 4. Dan datanya ternyata di antara data ke-8 dengan data ke-9, karena di sini 11 kali 3, 33 dibagi dengan 4. Kemudian kita cari nilai K3-nya. Data ke-8 tambah 1/4 kali data ke-9 kurangi data ke-8. Data ke-8 yaitu 14 diketahui, tambah 1/4 kali data ke-9 yaitu 14, dikurangi data ke-8 juga 14, sehingga hasilnya nilai dari K3 atau kuartil ketiga yaitu 14. Kemudian untuk data berkelompok, kita gunakan rumus KI sama dengan B plus P kali IN dibagi 4 dikurangi F besar bagi F kecil dengan I 1, 2, 3. B merupakan batas bawah kelas KI. P merupakan panjang kelas interval. Kemudian F besar merupakan jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas ke I-nya. F kecilnya yaitu frekuensi kelas ke I. Baik, kita ke contoh. Diketahui data sebagai berikut. Nilai data pada kelas pertama 3 sampai 5 ada 2, 6 sampai 8 ada 2, 9 sampai 11 ada 3, 12 sampai 14 ada 3. Jumlah total frekuensinya yaitu 10. Misalkan kita ingin menghitung kuartil kedua, maka kita cari I per 4-nya tadi, I-nya yaitu kedua bagi 4, kali banyak frekuensi atau data itu 10 data, sehingga sama dengan 5. Jadi K2 terletak di kelas ketiga. Kita lihat datanya. Terletak di kelas ketiga dengan cara kita hitung 2 tambah 2, 4. Masih belum masuk. Kemudian 4 tambah 3, 7. Artinya nilai 5 terletak di sini, yaitu pada kelas ketiga.
Kemudian kita cari batas bawahnya, panjang intervalnya, frekuensinya, kemudian banyak data dan frekuensi sebelumnya. Kita lihat datanya kembali. Kita pada kelas ketiga, sehingga batas bawahnya 9 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 8,5. Panjang kelasnya 9, 10, 11, 3. Kemudian frekuensinya atau F kecilnya yaitu 3. Kita lihat di sini, I-nya 2, banyak data 10, dan frekuensi F besar yaitu 4, yaitu jumlah dari sebelum tanda kelasnya. Sehingga 2 tambah 2 ini sama dengan 4. Kita masukkan dalam rumus, sama dengan batas bawah tadi 8,5 ditambah panjang intervalnya 3 kali IN, berarti 2 kali 10 dibagi 4, dikurangi F besar yaitu 4 dibagi F kecil 3. Kita perhatikan, dapatkan hasil 9,5. Jadi kuartil kedua dari data tersebut yaitu 9,5. Teman-teman sekalian bisa mencoba untuk mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga dengan cara yang sama. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang desil. Desil adalah sekumpulan data yang terlebih dahulu diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian dibagi 10 bagian yang sama. Jadi desil itu dibagi 10 bagian yang sama. Yang pertama kita bahas data tak berkelompok atau data tunggal. Letak desil ke I atau DI yaitu data ke I kali N plus 1 dibagi 10. Karena tadi menyatakan 10 bagian yang sama. Dengan I-nya, maaf ini I, yaitu 1, 2, 3, sampai 9. Kita ke contoh soal. Data sampel yang sudah disusun di atas yaitu 3, 5, 7, 8, 10, 10, 11, 14, 14, 14. Misalkan kita akan menghitung desil ke-7 atau D ke-7. Maka letak D7 atau desil ke-7 yaitu data ke-7 kali 10 tambah 1 dibagi 10. Jadi di sini 7 kali 11 77 dibagi 10 7,7. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi datanya di antara data ke-7 dan ke-8. Kemudian kita cari nilai dari D7 atau desil ke-7 dengan cara data ke-7 ditambah 0,1 atau 1/10 kali data ke-8 dikurangi data ke-7. Data ke-7 yaitu ini salah ketik. Yaitu 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini di sini 12 ya. Sehingga data ke-7 yaitu 12 ditambah 0,1 kali data ke-8 14 dikurangi data ke-7 yaitu di sini 12. Jadi sekali lagi mohon maaf ini salah ketik, ini 12. Sehingga hasilnya 12,2. Itu cara untuk mencari letak desilnya dan nilai desilnya. Untuk mencari desil yang lain
misalkan desil ke-1 ataupun kedua ataupun ketiga, bisa menggunakan cara yang sama. Kemudian untuk data berkelompok, rumusnya DI atau desil ke I sama dengan B plus P kali IN per 10 dikurangi F besar bagi F kecil dengan I-nya 1 sampai 9. B merupakan batas bawah kelas DI, P-nya merupakan panjang kelasnya, F besar jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas DI, F kecil frekuensi kelas DI-nya. Kita ke contoh soal. Diketahui soal yang sama. 3-5 ada 2, kelas kedua. 6-8 ada 2, kelas ketiga. 9-11 ada 3, kelas yang keempat. 12-14 ada 3. Jadi banyak data ada 10. Misalkan kita ingin menghitung desil ke-7. Maka penyelesaiannya, kita cari dulu datanya, yaitu I kali 10 dibagi 10. Karena I-nya 7, sehingga 7 kali 10, 70, dibagi 10, 7. Sehingga kita hitung datanya di sini, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. Jadi, desil ke-7 ada di kelas ke-3 atau pada data 9 sampai 11. Sehingga kita pilih kelas ketiga ini, kita cari batas bawahnya, yaitu 9 kurangin 0,5, hasilnya 8,5. Kemudian frekuensi F dengan F kecil, yaitu 3, banyak data 10, panjang kelas 3, dan F besar atau frekuensi sebelum tanda kelas DI-nya yaitu 4, itu 2 tambah 2 karena kelasnya di sini, maka kelas sebelumnya yaitu kelas kedua dan kelas 1, di mana masing-masing frekuensinya 2 dan 2 sehingga 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya. D7 atau desil ke-7 yaitu 8,5 tambah panjang kelasnya 3 kali 7 kali 10 dibagi 10 dikurangi F besarnya 4 dibagi F kecilnya 3. Sehingga kita perhatikan, kita peroleh hasil 11,5. Jadi hasil dari nilai desil ke-7 yaitu 11,5. Kemudian berikutnya kita bahas tentang persentil. Persentil adalah sekumpulan data yang terlebih dahulu diurutkan dari yang terendah sampai tertinggi, kemudian dibagi 100 bagian sama besar. Jadi kalau tadi dikuatir dibagi dengan 4 bagian sama besar, kemudian di desil 10 bagian sama besar, sekarang pada persentil dibagi 100 bagian yang sama besar. Pertama kita lihat pada data tak berkelompok atau data tunggal. Letak PI atau persentil ke I yaitu data ke I kali N plus 1 dibagi 100 dengan I-nya 1 sampai 99. Kemudian untuk data berkelompoknya, kita gunakan rumus PI atau persentil ke I sama dengan B atau batas bawah tambah dengan P kali IN per 100 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil dengan I-nya 1, 2, 3 sampai 99. Keterangannya, B merupakan batas bawah kelas PI, P merupakan panjang kelasnya, F besar merupakan jumlah frekuensi dengan kelas lebih kecil dari tanda kelas ke PI,
F kecil merupakan frekuensi kelas PI-nya. Dan di sini dibagi 100 karena kita membahas tentang persentil. Baik, kita ke contoh biar lebih jelas. Diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pagi ruang 506 di Fakultas Komunikasi Universitas Z yang diikuti oleh 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Di sini kelas pertama 25 sampai 34 ada 6, 35 sampai 44 ada 8, 45 sampai 54 ada 11, 55 sampai 64 ada 14, 65 sampai 74 ada 12, 75 sampai 84 ada 8, 85 sampai 94 ada 6, sehingga banyaknya yaitu 65 orang mahasiswa. Yang ditanyakan di sini, tentukan nilai persentil ke-50 atau P50. Baik, kita cari interval kelasnya terlebih dahulu yang mengandung unsur persentil dengan rumus IN dibagi 100. Sehingga tadi karena yang ditanyakan persentil ke-50 berarti I-nya 50 kali N banyak data itu 65 bagi 100. Hasilnya 32,5. Jadi kelas persentil P50 terletak di kelas 5 dengan cara 6 ditambah 8 yaitu 14. 14 ditambah 11 yaitu 25. 25 ditambah 14 yaitu 39. Sehingga terletak di kelas keempat. Mohon maaf, ini terletak di kelas keempat. Saya salah ketik. Pada kelas keempat di sini kita lihat nilainya intervalnya 55 sampai 64. Sehingga untuk menentukan batas bawahnya kita 55 dikurangi 0,5. Di sini 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Jadi sekali lagi, mohon maaf ini di kelas keempat bukan kelas 5, saya salah ketik. Untuk batas bawahnya tadi 54,5. Kemudian IN per 100-nya sama dengan tadi 32,5. Kemudian panjang kelasnya yaitu ada 10. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Jadi ada 10 panjang kelasnya. Kemudian frekuensinya yaitu pada kelas keempat 14. Kemudian untuk frekuensi F besarnya atau di kelas sebelumnya berarti 6 tambah 8, 14 tambah 11, 25. Jadi F besarnya 25. Sehingga persentil ke-50, maaf ini 50 bukan 90 ya, yaitu 54,5 tambah 10 kali 50 kali 65 dibagi 100 dikurangi 25 dibagi 14 sehingga diperoleh hasil 59,85. Jadi nilai persentil ke-50 yaitu 59,85. Baik, ini materi yang bisa saya sampaikan terkait ukuran letak dan mohon maaf kalau ada salah ketik. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami dan harapannya bisa digunakan oleh teman-teman semua. Baik, saya kira
Itu dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.